Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Sedikit Termadi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas project kita. Ini sebenarnya project udah lama. Namun kemarin karena kita fokus mengerjakan mini PC menjadi mikrotik, ini agak terlupakan ya, tapi sebenarnya ini udah lama. Jadi dulu kita pernah membuat sebuah CCTV dari SP32. Teman-teman bisa cek di video saya di playlist ada. Itu menggunakan sebuah aplikasi bernama Motion Eye. Nah, jadi teman-teman pasti pernah tahu Motion Eye. Nah, ini teman-teman aplikasinya. Ini dulu kita sudah setup dari awal, instalasi sampai dengan proses pemasangan, dan juga yang terakhir itu sampai kita si aplikasi ini bisa mentransfer data video maupun foto ke Telegram ini teman-teman. Nah, CCTV ini yang saya buat, dan dia tidak tersimpan pada saat terkirim, dia langsung terhapus dari penyimpanan internet kita, jadi dia tidak membebani dari server OrangePi. Ya, mungkin teman-teman tahu saya memiliki server OrangePi yang itu saya gunakan sebagai Samba server dan juga NVR CCTV. Nah, setelah Motion Eye jadi, saya mendapatkan project baru, yaitu mengganti dengan sebuah NVR yang cukup cukup bagus, yang dia ini open source, yaitu sebuah NVR bernama Shinobi NVR. Nah, ini teman-teman bisa cari di websitenya langsung, yaitu shinobi.video. Ini adalah open source NVR yang cukup powerful, bisa diinstal di berbagai platform, mulai dari di STB, OrangePi maupun SBC yang lain ya, Raspberry dan kawan-kawan. Nah, ini teman-teman, di sini cukup lengkap dokumentasinya. Nah, di sini saya akan menunjukkan progresnya saja dan hasilnya ya. Mungkin next time kita akan bahas instalasi dan konfigurasinya. Nah, ini dia servernya teman-teman. Ini adalah di teras rumah saya. Ini mungkin agak gelap ya, agak nggak terlihat ya. Jadi sebenarnya hasilnya itu akan seperti ini. Ini agak gelap karena malam. Saya akan tunjukkan hasilnya saja, contoh hasil rekamannya. Oke, ini teman-teman ada beberapa rekaman yang ini di-trigger oleh sebuah motion. Jadi apabila saya zoom ya, nah ini teman-teman, ini saya lagi ngangkat jemuran. Jadi si Motion Eye ini akan merekam apabila ada pergerakan. Nah, pada saat pergerakan itu akan merecord, dan jumlah recordnya, time-nya kita bisa atur berikut dengan pada detik keberapa dia harus merecord gitu pada saat ada pergerakan, dan masih banyak lagi lah. Bahkan kita juga bisa install plugin seperti YOLOV. Mungkin teman-teman yang bergelut di bidang machine learning, yang dia terhubung dengan seperti OpenCV, YOLOV, Ultralytic, teman-teman mungkin tahu Ultralytic. Nah, itu ada di sini. Jadi ini adalah contohnya. Terus ini pada 4 jam yang lalu ya. Terus ini malam kalau nggak salah. Nah, ini saya ngeluarin motor ya. Ini sore sekitar jam 6:30 malam ini. Jadi ini saya mengeluarkan motor untuk beli makan. Dan ini saya setting rekamannya maksimal di 2 menit per ada event motion. Nah, itu kita atur di bagian di live. Nah, di sini ada test motion event, test object event. Nah, kita atur di bagian setting. Nah, ini teman-teman, ini pengaturannya sangat-sangat lengkap. Ada monitor setting, ada identify ini adalah nama si identifikasi untuk kameranya. Ada connection adalah IP yang kita harus akses. Ada input,
inputan ini untuk streaming ya, ada streaming. File tabnya adalah mcbeg, mcpeg karena sebuah ESP32CAM. Ini substreamnya ada JPEG API, ada timeslap, kita bisa buat. Dan detection setting ini menggunakan pixel array yang cukup ringan untuk sebuah SBC Orange Pi. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan YOLOV, tapi cukup berat di sini. Saya sudah coba berkali-kali dan itu sangat-sangat membebani kinerja CPU, karena NVR ini, tepatnya si Orange Pi ini, dia bukan hanya NVR ya, kita gunakan sebagai server, kadang sebagai server website, ada project-project juga, dan yang paling penting adalah server dari NAS, yaitu sampai server. Nah, di sini ini saya install di atas langsung, dia tidak menggunakan Docker, dia langsung diinstal di atas Orange Pi Ubuntu. Dan untuk direktori saya arahkan ke Permadinas. Mungkin teman-teman bisa lihat Permadinas. Nah, ini adalah NAS server saya. Kalau saya akses, dia ada di file system, Permadinas, CCTV. Ini adalah grupnya. Nah, ini ya teman-teman, ESP32CAM. Ini ada 5 video. Terus ada timeslap. Ini dia akan tergenerate otomatis per tanggal ya. Sekarang tanggal 1 bulan 6, maka dia akan tergenerate pada saat nanti jam 12 malam. Dia akan otomatis mendapatkan atau membuat direktori baru, folder baru, yaitu tanggal 2 bulan 6 gitu. Jadi sangat powerful, ini sangat cukup ringan. Ini berjalan di 47% CPU dan juga RAM-nya 30%, dan kapasitasnya ini saya beri 100 GB ya untuk si Permadinas ini. Saya menggunakan SSD Samsung 256 GB. Selanjutnya saya akan remove manual sebenarnya setiap 3 hari sekali, karena sehari sekali lah. Itu kalau banyak rekaman itu bisa mencapai hampir 10 GB lebih, hampir 20 GB kadang. Dan itu cukup membebani dari SSD, karena saya belum memiliki sebuah harddisk eksternal ya. Ada harddisk eksternalnya ada, tapi belum ada adaptornya gitu. Dan ini sekarang live teman-teman, saya bisa akses di sini menggunakan IP 192.168.1.23. Ini saya akses IP-nya. Coba saya cek dulu IP dari si ini melalui router. Oke. Dan ini berjalan. Nah, ini teman-teman, ini menggunakan PM2 ya, PM2, kodenya itu menggunakan JS. Selanjutnya kita coba cek WLAN, WLAN status saja, coba WiFi client. Jadi topologinya sebenarnya gini teman-teman. Jadi ini si ESP32CAM itu terhubung ke router, yaitu mendapatkan IP. Ini dia IP-nya, ESP 187185. Ini IP 1.9. Ini adalah IP-nya, IP dari si kameranya. Nah, ini IP dari kamera. Kita coba copy dulu. Loh, nggak bisa. Nah, ini teman-teman IP-nya. Dia tidak akan bisa diakses karena kita sedang mengakses IP tersebut menggunakan NVR ini. Jadi saya akses IP lokalnya melalui ini teman-teman. Sekarang di Orange Pi itu 192.168.1.23 dengan portnya itu 8080. Dan si ini tidak akan bisa diakses. Sekarang saya coba matikan si NVR-nya dengan cara
tinggal di stop aja ya, PM2 stop, ada cron.js dan juga kamera.js. Maka pada saat stop otomatis si NVR akan mati. Teman-teman akan lihat ini sudah mati ya. Maka pada saat refresh dia tidak akan bisa berjalan. Nah, langsung mati, dan si kameranya maka akan bisa diakses. Nah, ini teman-teman bisa diakses, not found, karena si kamera ini saya jalankan harus di slash dulu di stream. Jadi oke, ini adalah pop up, harus login dengan kode username-nya adalah ISP32, passwordnya adalah pas32. Nah, ini teman-teman sama ya, kita juga bisa mengakses langsung, tapi ini dia tidak merecord, dia hanya menampilkan saja. Nah, untuk recordingnya kita butuh NVR tadi yang bernama Shinobi. Oke, ini cukup gelap. Oke, nah ini kita sudah bisa mengakses dia real time, terakses karena terhubung ke router yang sama, yaitu router IndiHome. Ini kita close, sekarang kita jalankan lagi dengan perintah PM2 start cron.js dan juga kamera.js. Ini sudah berjalan. Sekarang kita refresh. Oke, kita belum jalan ya. Nah, ini udah masuk teman-teman, masuk ke Shinobi NVR. Nah, ini bisa lagi diakses ya, semudah itu sebenarnya. Dan ini Orange Pi ini berjalan berikut NVR-nya itu 24 jam non-stop. Ini udah hampir 2 bulan dia tidak mati. Terus ini masih loading. Nah, karena secara default Shinobi itu memiliki plugin atau fitur untuk bot Telegram, tapi karena sering bermasalah dan nggak sesuai dengan harapan saya sebenarnya, jadi saya buat lagi sebuah bot Telegram di dalam folder Shinobi-nya, yaitu di bot Telegram. Coba kita buka cd bot Telegram. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mungkin yang di luar jaringan itu bisa mengakses teman-teman, karena sebenarnya si server Orange Pi ini dia memiliki sebuah tunneling, yaitu zero tier. Teman-teman juga bisa cek video lengkapnya di channel ini bagaimana cara menginstal dan menjalankannya. Namun kan tidak semua, terutama rekan saya yang memiliki akses ke Orange Pi. Maka dari itu, jika rekan saya akan mengakses si NVR ini melalui jaringan luar, ia menggunakan bot Telegram dengan perintah tertentu. Ini ada 4 file ya, ini versi sebelumnya, ini versi pertama ya, berikutlah ini yang terbaru. Jadi kita coba jalankan Python cctv v4 ya .py Python 3, sorry, hanya harus Python 3. Oke. Fungsi bot Telegram ini dia akan memantau file yang ada di sini, yang ada di NAS, baik di timestamp maupun di folder kamera. Jadi dia akan memonitoring real time. Nah, teman-teman bisa lihat, menyalakan bot Telegram dan watchdog Shinobi. Bot Telegram aktif, monitoring folder baru, yaitu di folder timestamp 250601. Nah, pada saat ada folder baru terbentuk, yaitu di tanggal selanjutnya, di hari selanjutnya, tanggal 2 bulan 6 2025, maka saat ada perintah tertentu untuk mengakses filenya, dan terutama foto, itu akan tergenerate dan otomatis si bot Telegram ini akan menyediakan foto terbaru. Saya akan coba tunjukkan ke teman-teman. Ini adalah filenya dan ini adalah bot Telegramnya. Kita coba start dulu, start. Oke, start. Halo, aku bot CCTV Pinkos Daily ya. Ini nama kontrakan saya dengan rekan-rekan ya.
gunakan perintah let's f slash n ya untuk snapshot, dan let's v, n untuk video maksimal 50 MB. Maka pada saat saya akses, misal saya akan mengakses n ini jumlah foto yang akan dikirimkan. Misal saya akan meminta si bot Telegram mengirimkan video terakhir jumlahnya 5. Artinya nanti kalau ada videonya lebih dari 5, dia akan mengirimkan 5 saja. Kalau dia kurang dari 5 ya seadanya yang dikirim. Kita akan coba let's, f, coba 5 ya. 3 lah, coba 3. Nah, dia hanya mengirimkan 1. Ini teman saya lagi masukin motor. Shinobi, snapshot Shinobi. Waspada cok, apaan tuh? Nah, ini sebenarnya random teks ya yang dibuat ketika ada perintah yang dikirimkan. Ini kalau kita buka, nah ini teman-teman. Oke, selanjutnya kenapa cuma 1? Karena kita perintahkan 3. Sekarang kita coba cek filenya ada berapa sih. Ada, nah ini teman-teman, tanggal 1 bulan 6 cuman ada 1 file. Nah ini filenya, kita samain dulu. Ini file yang ada di Permadinas, ini yang ada dikirim Telegram ke klien, ke kita ya, sama persis karena cuma 1 video, satu foto. Apa yang terjadi jika kita tambahkan yang video lain? Ya sama saja bisa. Sekarang kita akan coba yang fitur yang kedua, yaitu video. Kan ada 5 video, kita sekarang cek apakah bisa. Ini ada 5 video, apakah dia bisa kirim semua. Mungkin kita akan minta 2 saja ya, biar nggak terlalu berat. Let's, video, 2. Dia akan mengirimkan harusnya 2 video terbaru ya. Artinya 2 video yang terrecord oleh dia, oleh si Shinobi NVR ini. Dan apabila satu video itu lebih dari 50 MB, maka dia tidak akan terkirim. Otomatis dia tidak akan terkirim. Ini rekan saya lagi memasukkan motor. Nah ini teman-teman, ada 2 video yang terkirim ya. Kita coba buka. Nah ini teman-teman bisa lihat nggak ya? Coba saya gedein. Nah ini teman-teman, maksimal 2 menit filenya ya. Kita percepat saja. Gitu teman-teman. Sekarang kita coba cek filenya yang ada di Shinobi. Nah ini yang terbaru, berarti yang ini harusnya ya. Kita coba buka. Oh bukan, berarti yang ini yang terakhir. Oh iya benar, ini yang terakhir. Jadi sama ya teman-teman, filenya mungkin ini nggak terlalu terlihat karena recordnya bukan hasil recording terbarunya malam, yang sebelumnya udah saya hapus. Oke, ini kita close. Kurang lebih begitu teman-teman. Jadi hasilnya cukup oke. Kita menggunakan Shinobi NVR ini cukup powerful dan juga banyak fitur-fitur yang keren-keren, terutama kalau mungkin device kita mumpuni, kita bisa menambahkan plugin sebuah YOLOF. Coba saya akan akses dulu sama IP-nya 192, IP kita localhost 8080/super. Untuk emailnya login adalah admin.shinobi.video, passwordnya admin. Oke, ini adalah tampilan dari si konfigurasinya, super usernya lah. Kita bisa setting, configurationnya bisa disetting macam-macam, portnya, terus database-nya ya, kayaknya menggunakan MongoDB. Banyak, kita bisa kontrol dari sini, mau restart, delete log, update, flash dari PM2, preference ini juga, ini untuk APK dan juga super usernya. Easy access ini jika teman-teman, karena Shinobi walaupun di open source
dia mempunyai ketika kita mau berbayar ya, memberikan subscription dan juga membeli key-nya, kita bisa mendapatkan sebuah kayak mungkin port forwarding, yaitu isi remote access, artinya mengakses NVIDIA dari jarak jauh. Kan ini gratis ya, nggak bisa custom to auto load. Nah ini ada beberapa modul mulai dari Ray Render, Power Video. Nah ini sebenarnya untuk yang pas ini untuk komputer mungkin ya teman-teman, yang powerful, yang punya GPU untuk membantu rendering video. Nah ada plugin manager. Plugin ini download plugin. Nah ini teman-teman yang saya bilangin tadi. Ada object detection. Ini ada TensorFlow. Mungkin teman-teman yang sering menggunakan Python sering pasti nggak asing dengan modul ini. Ada TensorFlow. Ada face detection, object detection. Ada object detection yang cukup powerful. Ini YOLOV 5 ya. Pluginnya YOLOV 5, dia membutuhkan NVIDIA RTX minimal di Linux x86 ya, x86 64 bit. Ada face recognition yang lain juga, ada YOLOV 8 terbaru juga ada. Nah yang sebenarnya yang support untuk si Orange Pi itu di object detection plugin TensorFlow. Nah ini pilih yang ARM harusnya, karena ini butuh x86 semua. Biasanya saya nyari yang ARM atau yang universal, bisa juga Zone Minder. Ini universal, bisa artinya bisa ARM maupun x86. Nah tapi kalau saya menjalankan ini, CPU loadnya yang ada di sini itu sangat tinggi teman-teman, jadi saya nggak gunain. Teman-teman bisa lihat ya. Nah itu 81 MB, 81% CPU loadnya. Ini karena kita membuka file yang lain ya. Oke, ada juga mount manager. Nah ini untuk memounting dari si file kita, penyimpanan atau directory. Kita juga bisa menggunakan source-nya, bisa menggunakan sebuah Samba server dengan memasukkan IP-nya berapa, foldernya berapa. Kita juga bisa menambahkan account. Ini account kita bisa tambahkan, bahkan kita bisa sampai seberapa jauh account itu bisa, mungkin dia sampai mengubah settingan dan kawan-kawan. Ini adalah kita untuk men-setting penyimpanan dari si Shinobi. Banyak teman-teman yang masih banyak perlu dieksplor. Bisa juga connect ke email, jika ada sesuatu bisa terkirim ke email ya. Dan masih banyak lagi yang perlu dieksplor. Nah mungkin itu dulu teman-teman, review singkat dari sebuah NVR, Shinobi NVR yang kita install di dalam server Orange Pi. Mungkin nanti video selanjutnya kita akan coba bedah dan ulik proses instalasi dari awal sampai dengan selesai. Mungkin sekian teman-teman video terbaru dari saya mengenai server Orange Pi, yaitu sebuah Shinobi project terbaru kita. Untuk teman-teman yang masih bingung, nanti bisa request tutorial di kolom komentar, tinggal komen saja teman-teman. Sebisa mungkin jika saya bisa, saya akan ulik, saya akan buatkan untuk teman-teman. Oke, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video yang menarik dari channel ini. Oke, mungkin sekian. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.